sama kalau misalnya ada 3 gradien. Kalau ada 3 gradien, apabila 2 gradien di baris, maka dianggap 1 gradien. Karena sama-sama keragamannya berada di baris. Kalau ada di kolom 2 berarti misalnya ada di utara dan selatan 2 gradien, berarti itu tetap masuk 1, masuknya ke keragaman arah kolom. Gitu. Kemudian untuk kriteria ciri-ciri dari RBSL ini, yang pertama merupakan pengembangan dari RAK seperti yang tadi, dan merupakan rancangan yang memiliki 2 arah gradien. Pengelompokan dilakukan secara 2 arah, secara baris dan kolom. Kemudian banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan. Kenapa seperti itu? Ya seperti namanya, karena dia adalah rancangan bujur sangkar, berarti bentuknya seperti bujur sangkar. Kenapa mesti sama? Karena kalau misalnya tidak sama, nanti ada perlakuan yang lebih banyak mendapatkan gradien A atau gradien baris atau gradien kolom. Jadi mesti sama supaya seragam. Nah, kemudian pengacakan dibatasi dengan mengelompokkannya ke dalam baris dan kolom sehingga setiap baris dan kolomnya akan mendapatkan 1 perlakuan. Jadi pengacakannya itu pertama dilakukan di baris dulu. Di baris dulu, baru bagian kolomnya. Kan huruf yang atasnya udah ada tuh kalau di baris. Berarti tinggal sisanya, huruf sisanya gitu. Misalnya di bagian baris 1 B, C, D, A, berarti tinggal mengacak. Misalnya untuk kolom 1 tinggal mengacak antara A, D, dan C, kan B-nya udah ada di atas. Kayak gitu. Dan diusahakan untuk setiap baris dan kolom itu hanya ada 1 perlakuan. Jadi misalnya kolom 1 baris 1 berarti B. Lihat di baris 1 itu B-nya cuma ada di ujung atas, dan di kolom 1 B-nya cuma ada di ujung atas. Jadi tidak akan ada 2 perlakuan di baris dan juga di kolom. Benar-benar acak. Ini untuk pengacakan dilakukan dengan mengacak baris kemudian kolom, kayak gitu. Kayak yang aku jelaskan tadi. Jadi misalnya B, C, D, A, B, E kita dapat setelah pengacakan. Kemudian baru sisanya yang ke bawah itu diacak. Kalau misalnya baris 1 udah ada B, B-nya nggak perlu diacak lagi karena kan udah ada di situ. Nah, selanjutnya ini untuk macam-macam rancangan RBSL. Ada rancangan yang 2x2, 3x3, dan 4x4. Nah, untuk efektivitasnya, sebenarnya untuk RBSL ini agak lemah efektivitasnya karena dia nggak bisa banyak-banyak. Nggak bisa banyak-banyak ulangan dan perlakuannya. Yang aku baca itu untuk RBSL ini hanya efektif untuk maksimal 4x4. Tapi selebihnya aku nggak tahu ya. Masih ada yang pakai untuk selebihnya, tapi yang aku baca itu tidak efektif. Karena itu udah terlalu banyak. Dan gradiennya itu ada 2. Kan sulit analisisnya. Nah, bisa kita lihat ini yang di kotak-kotak di tabel bawah. Perlakuan B ada di setiap kolom dan setiap baris, tapi tidak ada B yang sama dalam baris yang sama atau kolom yang sama. Jadi mereka benar-benar acak baik di barisnya maupun di kolomnya, benar-benar acak. Jadi nggak akan ada B di dalam baris yang sama atau di dalam kolom yang sama. Dari samping kita lihat nggak ada B yang sama, ke bawah kita lihat juga nggak ada B yang lainnya. Kita lihat di situ. Kemudian di sebelah kanannya ini ada banyaknya rancangan yang mungkin terbentuk. Nah, rumusnya itu gimana? Untuk RBSL ini ada rumus T dikali T faktorial dikali T kurang 1 faktorial, di mana T ini merupakan banyaknya perlakuan. Kalau misalnya perlakuannya itu 4, T-nya 4. Itu berarti dihitungnya 4 dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial. 3 dari mana? 3-nya dari T kurang 1. Maka dihasilkan 576,4. Selanjutnya ini adalah analisis ragamnya, di mana sumber keragaman ini agak berbeda dari rancangan lainnya, di mana di sini ada baris dan kolom, tapi tidak ada tidak ada ulangan, adanya baris dan kolom karena mereka memang berorientasi pada baris dan kolom. Nah, ulangan itu kan sebenarnya sama kayak kolom.
Jadi jangan bingung, ulangan itu sama kayak kolom. Kolom, ulangan, blok, kelompok. Itu sama. Arahnya sama, dari atas ke bawah. Kemudian ditambah 1 baris, karena apa? Karena ada 2 gradien. Jadi kolom itu merupakan gradien 1, dan baris itu merupakan gradien 2. Kalau di RAK kemarin kan cuma ada blok atau ulangan. Nah, itu cuma ada 1 gradien. Jadi disesuaikan, benar-benar sesuai dengan konsepnya. Kalau misalnya ada 2 berarti tambah 2 nih, ada baris dan kolom. Kalau misalnya hanya ada 1 gradien berarti cuma ada ulangan atau blok atau kelompok. Nah, kemudian di sini ada derajat bebas, di mana derajat bebasnya itu rumusnya ya seperti yang tertera, tidak usah kubacakan. R itu merupakan jumlah ulangan. Nah, aku mau nanya kenapa di sini, mungkin ada yang bisa jawab, kenapa di sini untuk derajat bebasnya hanya R, lambangnya tidak ada P. Silakan yang mau mencoba menjawab. Salah nggak apa-apa. Izin menjawab, Kak. Siapa tuh? Nurul. Oke. Kenapa derajat bebasnya hanya R? R kan sama dengan ulangan. Nah, pada RBSL ini perlakuan dan ulangannya sama. Jadi hanya disebutkan R-nya saja atau P-nya saja bisa. Karena ulangan dan perlakuannya pada RBSL sama. Oke, betul. Jadi ya karena itu ya alasannya, makanya lambangnya hanya R, tidak perlu lambang P karena sama aja. Kemudian JK-nya nanti ada rumusnya di setelahnya ini. Kemudian KT itu masih sama prinsipnya. Jangan lupa KT itu JK-nya dibagi DB baris. JK-nya dibagi DB-nya. Jadi kalau kita mau mencari KT baris berarti kita membagi JK baris dengan DB baris. Nah, jangan sampai salah, jangan sampai ketukar, jangan sampai kita nyari KT baris, kita bagi JK baris dibagi dengan DB galat, itu ngaco, jangan. Bukan pasangannya. Kemudian untuk FIT baru dibagi dengan galat semua. Kalau apapun yang mau kita cari, semuanya dibagi dengan galat. Kalau kita mau cari FIT baris, berarti KT baris kita bagi dengan KT galat. Untuk F-tab-nya, dari atas sampai bawah ini sama. Kalau teman-teman cari satu-satu itu sama, karena DB-nya sama. DB baris, kolom, dan perlakuan rumusnya sama, dan DB galatnya kan cuma 1. Jadi sama semua. Karena kepotong, kita langsung ke sininya aja biar langsung kelihatan gimana cara ngitungnya. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada tabel yang terdiri dari nomor baris, nomor kolom, kemudian ada jumlah baris, kuadrat baris, jumlah kolom, dan kuadrat kolom. Nah, kalau untuk RBSL ini, tabelnya harus disesuaikan dengan denah. Ini dia agak spesial ya. Kalau kemarin kan direkap datanya, dikumpulkan datanya sesuai dengan perlakuannya, sesuai dengan ulangannya. Kalau ini enggak. Ini dibuat sesuai dengan denahnya. Kalau misalnya perlakuan A di atas, berarti di atas. Kalau perlakuan paling bawah, kiri bawah itu D, berarti di situ sudah. Dan untuk tabelnya itu wajib ditulis perlakuannya. Jadi kalau misalnya ada perlakuannya A, C, D, B, itu wajib dipasangkan dengan datanya. Itu wajib, karena untuk mencari JK perlakuan diperlukan itu. Gitu. Nah, selanjutnya, hal yang perlu kita hitung adalah jumlah barisnya dulu atau jumlah kolomnya dulu. Nah, jumlah baris atau jumlah kolom itu penjumlahan antara kolom 1, 2, 3, 4 atau baris 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya jumlah baris itu penjumlahan antara 6, kita lihat dulu baris yang ke-1 yang 6 tambah 5,5 tambah 7,2 tambah 6,4. Itu hasilnya 25,1. Nah, selanjutnya juga sama. Kalau kita mau cari jumlah baris yang kedua, berarti kita jumlahkan 6,4 ditambah 5,2 ditambah 5,9 ditambah 5,8. Itu hasilnya 23,3. Nah, begitu juga dengan jumlah kolom. Kalau kita mau cari jumlah kolom 1, berarti kita jumlahkan, kita lihat di kolom 1 dulu. Perhatikan kolom 1,
Kolom tuh yang dari atas ke bawah ya, jangan kebalik. Dari atas ke bawah itu kolom. Kita lihat kolom 1, berarti kita menjumlahkan 6 ditambah 6,4 ditambah 4,5 ditambah 5,9. Kalau kita mau cari jumlah kolom 2, berarti kita menjumlahkan 5,5 ditambah 5,2 ditambah 6,2 ditambah 5,3, hasilnya 22,2. Nah, sampai situ kira-kira udah paham belum? Ya, kayaknya sih udah. Jangan sampai nanti salah loh di tabelnya. Nanti aneh kalau salah di tabelnya. Nah, kemudian kita cari grand totalnya. Grand totalnya itu yang 94,7 yang total baris atau kolom yang ada tanda panahnya. Nah, itu adalah grand totalnya untuk mencari FK. Dapatnya dari mana? Kita tinggal menjumlahkan jumlah baris atau menjumlahkan jumlah kolom. Mau kita jumlahkan jumlah baris atau jumlahkan jumlah kolom, itu akan sama hasilnya 94,7. Kalau misalnya ada yang berbeda, berarti ada yang salah dengan perhitungan jumlah baris atau jumlah kolomnya. Gitu. Kemudian ada kuadrat kolom. Kuadrat kolom di sini itu hasil kuadrat dari jumlah kolom. Hasil kuadrat dari jumlah kolom. Misalnya jumlah kolomnya itu 22,8, berarti 22,8 dikuadratkan. Kalau misalnya jumlah kolomnya 22,2, berarti 22,2 dikuadratkan. Hasilnya 492,84. Nah, sampai situ mungkin bisa dipahami ya. Jadi jumlah kolom itu hasil penjumlahan antara satuan-satuan yang ada dalam kolom. Kalau kuadrat kolom itu penguadratan dari jumlah kolom. Mungkin ada yang mau nanya tadi? Kak, bukan nanya Kak, mau konfirmasi. Apa tuh? Konfirmasi udah join pas jam 10.12 kalau nggak 13 tadi. 7 Wahyu. Oh iya, tadi aku lihat kok komennya. Oke. Makasih ya konfirmasinya. Oke, untuk jumlah kolom dan kuadrat kolom serta jumlah baris dan kuadrat baris mungkin udah paham ya. Karena sebenarnya ini simple. Tinggal dijumlahkan atau dikuadratkan aja. Jangan lupa untuk kuadrat baris dan kuadrat kolom itu bukan menguadratkan satu-satu data, tapi menguadratkan jumlah kolomnya atau jumlah barisnya gitu. Mungkin teman-teman bisa nyoba ngitung, kalau misalnya 25,1 itu dikuadratkan jadi berapa, pasti hasilnya 630,01. Tuh. Kalau misalnya kayak ragu, ini benerkah yang dikuadratkan adalah yang jumlah baris? Kemudian di sini ada perlakuan, total perlakuan dan kuadrat perlakuan serta kuadrat unit. Nah, kalau yang atas di sini kuadrat baris itu untuk mencari JK baris, kuadrat kolom untuk mencari JK kolom. Kalau misalnya perlakuan, total perlakuan dan kuadrat perlakuan tentu untuk mencari JK perlakuan. Nah, kuadrat unit itu untuk apa? Ada yang tahu nggak kalau kuadrat unit? Sama nih prinsipnya kayak yang lalu-lalu. Kalau misalnya yang dikuadratkan satu per satu data itu apa? Sama kok sama yang lalu-lalu itu. Selalu ada dia. Clue-nya dia selalu ada. Dia nggak dibagi tapi langsung dikurang FK. Buat JKT, Kak. Iya, bener. Siapa tuh? Isma, Kak. Isma. Kalau mau jawab tuh jawab aja guys. Jadi kalau misalnya yang jawab itu 2 orang walaupun sama jawabannya atau yang satunya salah tetap dicatat untuk keaktifan. Tenang aja. Jadi untuk kuadrat unit itu untuk mencari JK totalnya, JKT-nya. Bisa kita lihat 6 kuadrat itu 36. Kalau aku sendiri, aku pribadi itu aku mungkin tidak akan mencari kuadrat ini karena kita tinggal menggunakan rumus sum square. Tapi kalau misalnya diperlukan untuk menghitung manual, itu diperlukan sih. Diperlukan. Supaya nggak keribetan, biar nggak bingung.
Nah, kalau misalnya untuk perhitungan Excel, jujur tinggal di sum square aja, di sum square kemudian di blok datanya. Gitu. Kalau untuk yang perlakuan tetap harus dihitung. Untuk total perlakuannya tetap harus. Dan kuadrat perlakuan ini opsional sebenarnya kalau menurutku ya, kalau menurutku pribadi, tapi kalau teman-teman maunya dihitung kuadratnya itu nggak apa-apa. Kalau misalnya di Excel kita udah nemu kuadratnya, kita hitung sampai kuadrat, itu berarti tinggal pakai rumus sum atau penjumlahan. Karena udah dikuadratin. Pertama untuk FK itu seperti yang aku bilang tadi, menggunakan grand total. Grand totalnya yang mana? Grand totalnya itu yang senilai 94,7. Yang penjumlahan antara jumlah baris atau penjumlahan antara jumlah kolom. Gitu. Atau bukan dijumlahkan semua antara jumlah baris dan kolom. Atau. Kemudian dibagi dengan 4 kali 4. 4 kali 4 itu apa? 4 kali 4 adalah kalau di sini R kuadrat atau perlakuan dikali ulangan. Perlakuannya 4, ulangannya 4 tadi. Maka dihasilkan angka senilai 560,506. Kemudian kita lanjut ya, kita dapat FK-nya, kita lanjut ke JK totalnya. JK totalnya itu sama rumusnya kayak RAL dan RAK. Dia menguadratkan satu persatu data, kemudian dikurang dengan FK. Jadi untuk JK total itu mutlak rumusnya seperti itu. Kemudian dilanjut dengan JK baris. JK baris itu menggunakan data yang mana? Tentu saja menggunakan data antara jumlah baris atau kuadrat baris. Kalau misalnya teman-teman menggunakan rumus sum square, cukup memblok jumlah barisnya, data jumlah baris. Kalau misalnya teman-teman menggunakan rumus sum atau sum atau penjumlahan, langsung yang diblok kuadrat baris. Jangan sampai salah. Ingat, prinsipnya itu dikuadratkan dulu baru ditambah. Selalu seperti itu. Untuk JK kolom juga sama, kayak tadi. Kalau misalnya kita menggunakan rumus sum square, berarti yang diblok adalah jumlah kolom. Kalau misalnya kita menggunakan rumus sum, berarti yang diblok adalah kuadrat kolom. Tuh. Nah, untuk JK baris dan JK kolom ini sama-sama dibagi 4 karena perlakuan, karena jumlah. Kalau baris kan terdiri dari 4 kolom. 4 kolomnya itu nilainya 4. Itu berarti dibagi 4. Kalau yang JK kolom itu kan terdiri dari beberapa baris, yaitu 4 baris. Berarti dibagi 4 sama aja. Kemudian jangan lupa untuk dikurangi FK dua-duanya. Dan untuk JKP, kita menggunakan data yang di atas. Yang perlakuan. Oh ya, aku belum menjelaskan yang perlakuan datang dari mana. Jadi kalau untuk total perlakuan bisa kita cari dengan cara kita menjumlahkan perlakuan A seluruhnya. Kalau misalnya di sini kan ada tandanya ya, perlakuan A yang mana, perlakuan B yang mana, perlakuan C yang mana. Aku mau nanya, kalau misalnya perlakuan A yang mau kita cari, berarti kita menjumlahkan yang angka mana aja? Kan udah dikasih clue-nya. Yang angka 6. Yang A aja ya. Siapa duluan nih? Coba yang 1A, yang 1B. Ayo yang mana aja duluan? Yang 1A, yang 1B. Siapa tadi? Aku nggak kelihatan soalnya. Siapa tadi? Listia kah? Terkeluarkan. Listia kah? Ya Kak, tadi sama Kintan berdua jawabnya. Udah, Listia yang A, Kintan yang B. Bentar, aku scroll lagi. Kenapa pada diem tadi? Oke. Listia dulu. Berarti untuk perlakuan A itu 6 ditambah 5,9 ditambah 7 ditambah 5,3. Kalau Kintan, yang perlakuan B yang mana? 6,4 tambah
5,2 tambah 4,5 sama tambah 4,1 gram. Nah, ya benar. Dua-duanya benar. Jadi gitu ya teman-teman cara menjumlahkannya. Yang perlakuan A dijumlah dengan perlakuan A, yang B dijumlah dengan perlakuan B. Semuanya ditotalkan. Jadi nanti didapatkan nilainya sebesar 24,2, 20,2, 22,3, dan 28. Mungkin teman-teman bisa nyoba kalau misalnya penasaran. Apakah benar nilainya seperti itu? Benar kok. Nah, untuk JKP berarti kita tinggal menjumlahkan karena kita udah punya kuadratnya nih. Sebesar 585,64, 408,04, 497,29, dan 784. Tinggal kita tambah aja. 508,4, 408, 497, 784. Kita jumlahkan semua, kemudian dibagi 4. Jangan lupa untuk dibagi 4, karena setiap perlakuan ini kan ada 4. Jadi harus kita bagi 4. Baru dikurang dengan 560,506. Jadi untuk JK baris, JK kolom, JKP itu selalu dibagi dengan R. Jadi kalau misalnya ulangan dan perlakuannya 3 kali 3, berarti tinggal kita bagi 3 untuk ketiganya ini. Terus bedanya di mana? Bedanya adalah data yang diambilnya. Kalau JK barisnya tentu aja menggunakan kuadrat baris atau jumlah baris. Kalau JK kolom tinggal menggunakan kuadrat kolom yang dijumlahkan atau kita sum square jumlah kolom atau udah. Dan JKP atau JK perlakuan itu tinggal kita jumlahkan kuadrat dari perlakuan atau kita menggunakan rumus sum square untuk data jumlah total perlakuan. Gitu ya, ngerti ya bedanya ya. Kalau kuadrat itu berarti tinggal ditambah, kalau kita mau pakai data total berarti tinggal kita pakai rumus sum square. Gitu. Karena prinsip dari sum square lagi-lagi aku jelaskan itu mengodratkan data satu-satu dulu baru ditambah. Satu-satu data, satu persatu data dikuadratkan baru ditambah. Kemudian untuk JKG itu hasil pengurangan dari JK total dikurang dengan JK lainnya. Kalau misalnya di sini ada JK baris, JK kolom, JK perlakuan, berarti JK total dikurang dengan JK baris, dikurang JK kolom, dikurang JK perlakuan. Tuh. Kemudian di sini ada tabel ANOVA-nya. Sumber keragamannya itu sama kayak yang rumus tadi. Ada perlakuan, blok. Blok itu baris ya, atau ya, blok itu baris. Terus ada kolom, ada galat, dan ada total. DB-nya tuh bisa kita lihat sama. Untuk DB perlakuan, DB baris, dan DB kolom itu sama semua sehingga F tabelnya hanya tinggal 1. Bisa dilihat F tabelnya tinggal 1, masing-masing probability tinggal 1. Gitu teman-teman. Nah kemudian untuk JK-nya tinggal kita pindahin aja JK yang tadi. Terus tinggal kita cari KT-nya dengan membagi JK dengan DB. Kemudian kita cari FH atau F hitung dengan cara membagi KT dengan KT galat. Nah, kita lihat sekarang kesimpulan dan interpretasinya. Yang perlu diperhatikan, kesimpulannya itu ada 3. Kesimpulannya itu ada 3, sedangkan interpretasinya ada 2. Kenapa interpretasinya ada 2? Karena interpretasi baris dan kolom itu dijadikan satu, dijadikan interpretasi dari gradien lingkungan. Jadi yang atas itu interpretasi untuk perlakuan, yang bawah itu interpretasi untuk gradien lingkungannya. Nah, prinsip kesimpulan itu masih sama dan akan sama terus karena kesimpulan ini merupakan hasil perbandingan antara F hitung yang sudah kita cari dan juga F tabelnya. F tabelnya kita menggunakan 2, F tabel 5% dan juga F tabel 1%. Akan selalu seperti itu sampai di akhir rancop. Akan selalu seperti itu. Menggunakan 2 itu. Nah, ini adalah latihan soal RBSL. Ada 5 kode.
Nah, nanti karena tidak semua anak-anak mungkin mungkin bisa menggunakan star. Nanti di list aja dulu yang bisa. Kalau misalnya memang sendiri-sendiri itu bakal lebih baik. Karena kan berarti masing-masing dari anak itu sudah mendapatkan esensi dari praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami RBSL itu sendiri dan juga memahami cara penggunaan aplikasi STAR. So, kalau sendiri-sendiri lebih baik, tapi kalau misalnya memang ada yang nggak bisa laptopnya, itu bisa nebeng ke temannya. Gitu. Yang ditebengin jangan takut, karena yang ditebengin kan ilmunya bakal lebih nangkep. Nggak apa-apa kok. Ada yang mau bertanya? Sebelum aku lanjut ke Kak, izin bertanya. aplikasi. Iya. Tadi kan kata F hitung sama F tabel kan cuma satu, tapi kenapa di kesimpulan itu butuh tiga-tiganya lagi? F hitungnya 3 kok. F hitungnya 3. Yang satu itu F tabelnya. Jadi tetap dibandingin dengan satu F tabel. Karena apa? Karena DB-nya itu sama. Jadi mau kita bikin 3 itu bisa. Maksudnya nggak usah repot bikin 3 karena itu sama. DB-nya sama. Coba teman-teman cari satu persatu. Gak apa-apa, dicoba aja. Kalau teman-teman nyari satu persatu itu bakal sama. Karena DB-nya sama. Oh, jadi kalau tadi F tabel aja berarti yang cuma satu ya, Kak? Iya. Oh, Betul. oke. Makasih, Kak. Oke, ada yang mau tanyain lagi sembari loading? Oke, ada yang mau tanyain? Masih menyambungkan wifi-nya, bentar ya. Semuanya bisa mulai dibuka Excel-nya dan juga aplikasinya biar bisa ngikutin. Jadi untuk penggunaan Excel ini cukup mudah, Star ini cukup mudah.